iPhone 16 sudah keluar. Terus aku ngelihatnya Mas, iya nggak terlalu banyak perubahan. Betul. Yang ada tuh malah advancement software-nya aja dan teknologi. Menurut Mas Aldi gimana? Sepakat. Jadi memang iPhone 16 ini Ya, kayaknya aku nggak beli deh. kenapa? Karena aku udah punya 15 Oke. dan kayaknya perubahannya tidak signifikan. I Tapi see. kalau misalnya tujuanku adalah aku ingin dapat video lebih bagus, Ya, aku kayaknya harus beli. oke. Soalnya kalau ngeliat itu ya aku gregetan banget. Gregetan banget. Maksudnya Apple kan udah terkenal banget ya sebagai salah satu apa namanya inovator handphone Betul. teknologi. Tapi kok inovasinya tuh kayak stagnan gitu, Betul, nggak langsung signifikan. nggak gitu ya. signifikan. Terus apa dong ininya? Jadi aku pernah nonton tuh Ah. kata orang yang memang dia buat ini ya mereview iPhone. Ya, Katanya bilang iPhone itu worth it-nya kita beli loncatnya sekali. Jadi Oke. ketika dia ada keluar, misalnya kita udah punya 15 Pro Max nih, ya, artinya kita 16 Pro Max-nya nggak perlu beli. oke. Tapi nanti next years-nya misalnya atau beberapa tahun yang akan datang ketika dia ngeluarin iPhone 17 atau iPhone berapapun namanya, Ya, nah itu baru worth it beli. oke. Karena untuk iPhone 16 sendiri itu yang cocok belinya yang para pengguna iPhone 14 sebelumnya. I see. Iya, kalau dia ingin follow the ininya, The trend. follow the trend ya harus beli ya. Tapi kalau Oke. dia ingin follow apa teknologinya yang lebih enak dipakai, Ya, dia harus beli yang iPhone 17 Iya, gitu. iya. Kalau aku pengguna yang 15 aku harus beli itu. I see. Tapi kan kayak overall kan kurang lebih aja ya. Gitu. Yang jadi pertanyaan tuh lantas mana inovasinya? Gitu. Kalau gitu kan ya kurang lebih paling kamera, advancement-nya baterai. Ya, betul. Jadi apalagi dia sekarang Nah, itu tambahannya ada button yang buat bisa kontrol kayak kamera, ya, bisa ya, zoom di situ. ya. Terus katanya juga itu bisa buat pokoknya fungsinya kayak lebih kamera lah. Oke, Nah, sedangkan aku misalnya aku sudah punya kamera yang proper, ya, aku gak butuh itu lagi kan. ya. Tapi enaknya di ketika kita mengikuti iPhone terbaru itu di softwarenya. Softwarenya mungkin kita menggunakannya akan lebih cepat gitu, Oke. akan lebih memangkas waktu lah. Tapi emang iPhone nggak ini ya, nggak tertarik buat nyoba-nyoba kayak Android yang lain, kayak bikin flip, terus bikin beberapa lipatan. Nah, Aneh gitu. makanya- Kurang lebih sama aja template-nya. Makanya itu yang kenapa kita sepakat. Kenapa sepakat? Perasaan nggak sepakat. Terus. Jadi itu sih kurangnya iPhone, Iya. itu kurangnya Apple. Harusnya dia juga bikin yang flip gitu. Iya, maksudnya masa saingannya cuma sama softwarenya doang? Tapi mungkin kayak gini Mas Zen. Itu kan di Samsung, Ya, di Fold atau Flip, ya, mereka kan banyak mengalami kendala tuh. oke. Apakah mungkin Apple kenapa tidak membuat seperti itu? Karena Ya. mungkin takut produknya akan menjadi bumerang bagi mereka ketika terjadi kerusakan waktu flip atau gimana. Tapi itu tuh kayak zaman mereka waktu pertama kali bikin iPhone. Hmm, Dulu yang kan semua handphone punya keyboard. betul. Mereka kan akhirnya nampilin produk baru iPhone yang tanpa keyboard atau touch screen sekalian. Cuma ada satu button gitu. Itu kan sama nih dengan kondisi sekarang. Antara mereka mau bikin yang baru banget, loncat dari dibanding kompetitornya, atau ya mereka stagnan kayak sekarang. Ya, betul sih. Jadi kemarin itu kalau nggak salah, memang iPhone itu dia inovator ya, kayak Ya, dia bikin ya. sesuatu baru, terus Android nurutin gitu. Betul, Aplikasi ini terus ada di Android, betul. terus dia bikin kayak smartwatch. Iya, smartwatch. Android lagi banyak nih smartwatch. Ya, Terus kesini kok kayak ketinggalan gitu ya. ketinggalan. Nah, mungkin dia sedang fokus di user experience-nya. Oke, Jadi bagaimana user itu bisa merasakan sebuah teknologi yang oke. sangat mumpuni untuk sekarang. Kan dia Oke. selalu ngeklaim nih, ini Ya. lebih dari ini, lebih dari ini. Ya. Baterainya juga lebih dari ini. Tapi memang Mas Zain, dulu waktu dia ngeklaim kayak iPhone 15 Pro Max, Ya. baterainya lebih lama, Ya. ternyata memang terbukti baterainya bisa tahan 1 hari full. Oke, I see. Dulu waktu makainya iPhone 14 atau 13, Ya. baterainya nggak bisa sekuat ini, tapi Ya. sekarang lebih enak gitu. Oke. Mungkin bisa jadi dia sekarang masa perbaikan dari user experience sebelumnya, terus di improvement sehingga menjadi sekarang. Mungkin ya, tapi ketika dia ada matang lagi,
baru dia akan menambahkan inovasi baru. Kayaknya gitu. Apakah ini kaitannya, kalau kita kaitin sama bisnis ya, Mas Aldi, apakah dia terlalu, kalau dulu karena memang dia fokusnya cuman ke personal komputer sama iPhone gitu, jadi ada beberapa diversifikasi aja. Apakah karena sekarang itu terlalu banyak turunannya, sehingga dia nggak terlalu fokus lagi sama iPhone? Salah satu kemungkinan bisa jadi kan dia fokusnya smartwatch, terus ada AirPods, Iya, terus dia ada Vision Pro, betul. sehingga Vision iPhone-nya Pro yang terbaru. ini dulu ada iPad, sekarang sudah ada iPad juga, Iya. MacBook, iMac, Iya, banyak banget device Apple. iya. Em, itu bisa jadi satu kemungkinan sih. Kenapa iPhone tidak secepat Android untuk perkembangannya? Hmm. Kalau menurutku pribadi ya, kenapa aku milih iPhone itu cuma satu, waktu kita foto dan upload Instagram tetap bersih. Lebih ke sana ya. Seandainya Android Iya. atau jenisnya Samsung atau apapun, ketika kita foto terus upload di Instagramnya sebersih iPhone, Iya. aku akan pilih ke Android Oke. jauh. Artinya iPhone itu masih tertolong karena user experience. Betul. Tapi mau sampai kapan? Kan ini makin cepet banget nih. Iya, bisa jadi Cepet nanti banget. kita pakai Android udah bisa bersih ya. Betul. Upload di Instagram. Desainnya juga Android makin banyak, makin beragam. Kamera juga hampir sama. Apalagi baterai, apalagi gitu. Betul. Kalau kita kaitkan sama bisnis, kita kan memang aktifnya di bisnis gitu. Kira-kira Mas Aldi, what will we do gitu? What will we do to overcome? Untuk bisnis, what will we do? Kayak Kalau apa kondisinya kita lagi stagnan kayak Apple, kita posisi kita bakal ngapain sih nih? apalagi nih nextnya nih? terobosan yang akan dibuat gitu ya. Wah, menarik nih. Mungkin ini pertanyaan sangat susah sih. Oke. Tapi aku coba jawab ya. Oke. Tapi yang jelas untuk klaim mungkin aku tidak sepintar kayak Tim Cook-nya. Oke. Tapi yang jelas aku akan mencoba beberapa opsi di bidang selain teknologi smartphone atau jenisnya kayak digital, kayak iPad atau itu. Mungkin aku akan masuk ke ranah lain sih. Contohnya? Contohnya mungkin bisa jadi otomotif. Oh, oke, I Ya, see. tapi aku pelan-pelan kayak akan mengembangkan itu. Tapi ketika launchingnya ya dengan power Apple, dengan desain yang minimalis, simple tapi elegan, terus juga user experience-nya enak. Bayangin kalau mobil ada Apple yang buat, desainnya nggak perlu muluk-muluk. iCar ya namanya. Mungkin iCar. ya, iCar. Desainnya nggak perlu muluk-muluk, tapi kita makanya dengan full teknologi yang ada di interiornya gitu. Pasti keren banget. Apalagi dia sudah terkoneksi dengan iPhone kita punya, iPad kita punya, atau smartwatch kita punya. Kita bisa buka mobil di smartwatch, bisa nge-track di mana mobil kita di smartwatch. Keren. Mungkin salah satunya itu, kita ke sisi lain. Tapi nggak heran Mas Zen, banyak beberapa perusahaan yang dulunya dia berkembang dalam satu kondisi, tapi dia menemukan titik, kayaknya kita nggak bisa nge-push lagi nih. Kita harus buka ke tempat yang baru. Oh, I see. Banyak banget. Mas Zen tahu nggak dulu Samsung dia jualan apa? Jualan soto ayam? Salah. Oke. Soto Betawi. Dia jualnya adalah toko kelontong. Toko kelontong. Betul, dia jualan beras, terus jualan snack kecil, snack ringan, terus bumbu-bumbu masakan. Dan sampai sekarang ternyata Samsung menjadi teknologi yang paling kuat di dunia. Karena kita hanya tahu Samsung, user Android, tapi beberapa part of Apple pun, di iPhone pun, itu sebenarnya diisi oleh Samsung juga. Really? Dengan hak patennya Samsung. I see. Bukannya ini ya, kan mereka kompetitor kan ya, sebetulnya kompetitor dan saling menyinggung dari iklan. Secara brand. Bahkan sekarang Samsung tuh yang awalnya Apple tuh terkenal sebagai inovatif teknologi gitu. Sekarang Samsung bahkan banyak banget ciptain. Terakhir tuh kalau nggak salah cincin. Samsung. Cincinnya bisa ngapain? Mereka bikin cincin, itu kayak sejenis smartwatch. Jadi bisa buat healthy apa namanya? Jadi cincinnya scanner. bisa buat apa? Kita buka iPhone tanpa nyentuh gitu nggak? Oh nggak, jadi kayak kita mau tidur terus kedeteksi detak jantung gitu, di kesehatan aja. Healthy tech, ya. Itu pun inovasi dari Samsung. Ini juga inovasi kan artinya. Nah, gimana dengan Apple gitu? Tapi menarik kalau mereka nanti bikin mobil. Udah ada sih, aku pernah dengar itu mereka ada rencana ke sana. Tapi mungkin nggak jadi. Nggak jadi. Iya. Nggak jadi. Karena terakhir infonya diundurin gitu.
Tesla mengalami penurunan, Oh iya, iya, betul. ya, dia pun mengundurkan diri, mungkin takut nih, Tesla aja bisa gagal misalnya. Oke. Terus gitu. Tapi yang jelas, Zain, eh, apa si Apple itu Hmm. dia menang di branding sih. Branding, betul Dia, banget. dia itu adalah pioner branding. Kalau kita mau lihat bagaimana cara branding yang bagus, Ya. bagaimana cara membranding sebuah produk, Ya. ini kita harus milihnya Apple. Apple ya. Ya, dia menang di branding. Tapi secara garis besar di bawah-bawahnya mungkin Android lebih menang. Hmm. Tapi sangat itulah sebuah bisnis sebenarnya. Hmm. Hmm. Ketika kita menang branding, ya udah orang akan melupai beberapa part yang lain. Oh, I see. Mindset, wah ini pakai iPhone, kita akan kelihatan lebih Prestige. prestige. That's why dia mau mempertahankan user experience-nya Betul. dibanding new design gitu Mungkin ya. bisnisnya itu adalah bisnis Oke. branding yang dia jual, Oke. sehingga cuannya tetap didapat. So, kalau kita akhiri nih dengan pembelajaran kita hari ini. Oke, siap dosen. Apa sih yang bisa kita ambil atau adopsi buat usaha kita atau bisnis kita dari Apple dan Samsung tadi? Mungkin secara conclusion secara Conclusion kesimpulan yang ya, kita bicarakan tadi, Ya. kayaknya kalau kita bangun bisnis, branding itu menjadi hal penting karena Ya. akan menaruh top of the list di Ya. mindset orang. Kalau kita jual produk, ini loh produknya. Ya. Ketika brandingnya sudah termakan oleh konsumennya. Ya. Jadi kita tanpa branding, seinovasi apapun kita, tetap kita akan dibawa oleh orang yang nge-branding itu. Iya. Gitu sih. Nah, di sisi lain Mas, jadi aku ada baca gitu ya, ada Jadi belum penelitian. closingnya? Belum, Oh, oke. aku juga closingnya. Oke. Terus tuh, jadi katanya kalau zaman dulu itu perusahaan rata-rata di 12 tahun masih bisa bertahan tanpa ada inovasi. Itu ya. Kalau sekarang itu minimal per 3 tahun, 3 sampai 5 tahun, perusahaan tuh harus selalu ada hal-hal baru inovasinya. Oke. Karena kan ya tadi zamannya kan makin cepet banget, teknologi makin cepet, jadi mau nggak mau perusahaan dituntut buat berinovasi setiap waktu. Itu sih, dan aku rasa yang bisa kita adopsi ya sebagai pengusaha kita harus cepat berpikir cepat dan mencari hal-hal baru. Sepakat. Itu sih, sepakat ya. Oke deh, So, kalau gitu ini ya. Itu aja mungkin kali ya. Itu aja. Oke deh, thank you Mas Aldi. Thank you, Zain. Thank you. Kram. Semutan.